Kalau ucapan-ucapan kita itu membual, berdusta, berbohong dan sebagainya, apa jadinya kalau sudah begitu? Kebenaran adalah tetap kebenaran, kebenaran di atas segala-galanya. Maka Rasulullah SAW itu berdoa, golongkanlah aku orang yang sedikit tapi yang menerima kebenaran. Oh wakeh tapi hanya hura-hura, buat apa? Wonten Al-Qur'an surat Al-Haqqah niku ayatipun napa 38 ngantos 52. Nomor setunggal nggih. 38. Fala uqsimu bin nafsil. Fala uqsimu bima tubsirun. Tetapi tidak, aku bersumpah demi apa yang kamu melihat. Niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi apa yang kamu lihat. Sami-sami jajaran Arab niku podo-podo meresani kebenaran Al-Qur'an. Kula panjenengan nggih sami-sami sakniki. Kula panjenengan rawuh wonten mriki niku meresani napa? Al-Haqqah, kebenaran Al-Qur'an. Terus niki nek pun sami-sami meresani kebenaran Al-Qur'an, kula panjenengan sami niku dos pundi mangke? Reaksi kula lan panjenengan sami sesampunipun meresani kebenaran Al-Qur'an. Apa nek Quran kok tubuk sirun? Penglihatan, boten ainun. Mata melihat. Nah, maka biasakanlah kita ini melihat dengan mata hati rohani, jangan melihat dengan mata wadak ini, karena mata wadak inilah seringkali tertipu. Kalau kita melihat Al-Quran dengan mata hati rohani, insya Allah kita akan menemukan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita melihat dengan mata jasmani ini, maka kita kadang-kadang tertipu. Contoh nih, rel sepur niku nek penglihatan sekitar 300 meter 500 meter niku sik loro rel sepur niku, tapi nek pun 1 kilo 1000 meter niku tempuk menjadi satu. Inilah penglihatan mata, tertipu kita. Tetapi kalau kita membiasakan diri melihat Al-Quran, ayat suci Al-Quran ini dengan mata hati rohani, insya Allah Allah akan membuka hati kita itu untuk menerima kebenaran. Inilah bangsa Arab tidak mampu untuk melihat. Karena apa? Yang dilihat dengan mata ini saja, tidak melihat dengan mata hati rohani. Nah, oleh karenanya ini kan dibagi menjadi dua, muhkam dan mutasabihah. Sering kali saudara-saudara kita itu terjebak karena hanya muhkam saja yang diterangkan, tapi mutasabihah itu diterangkan secara muhkam. Inilah yang menjadi apa? Kita terjebak oleh ayat-ayat suci Al-Quran sehingga tidak menemukan arti dan hakiki. Wa malatu basirun, dan apa yang kamu tak melihat. Ini sama-sama tubuk sirun, melihat. Ini anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala itu diberikan oleh orang-orang yang pilihan. Yang pertama niku, kalau di dalam Al-Quran dikatakan apa yang kamu tak melihat, berarti ini kan gaib. Ini khusus diberikan kepada Al-Mustafa, yaitu orang yang terpilih
seperti para nabi, para aulia. Nah, kalau kita ingin mengetahui apa ayat-ayat suci Al-Quran secara jelas dan gamblang, maka kita harus menerima apa yang gaib. Kalau tidak menerima yang gaib, maka kita menjadi orang-orang yang sebutan kafir, yakni menolak ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, banyak orang yang tidak mampu untuk melihat dengan mata hati rohani, hanya melihat dengan ini, sehingga ada perselisihan sedikit saja, maka yang keluar itu bukan kalimat-kalimat yang mengenakan, melainkan itu menuduh saudara kita adalah kafir kamu itu, munafik, zalim kamu itu. Maka kita harus hati-hati mengenai ayat-ayat suci Al-Quran yang sifatnya itu gaib, karena ini hanya diberikan kepada orang-orang yang mustafa, yang terpilih. Nah, kalau kita menjadi orang-orang yang terpilih, ya ikutilah ajaran Al-Quran suci. Bagaimana kita harus mengikuti, mengibak jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ayat 40, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya itu adalah ucapan utusan yang mulia. Lah ini hak, sesungguhnya dari awal itu, dari awal fala uqatu basirun wa malatu basirun, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya ini adalah ucapan utusan yang mulia. Para utusan akan membersihkan dengan wahyu yang diterimanya, yaitu apa? Kerak-kerak yang ada di dalam jiwa kita itu. Tayang-tayang itulah akan dibersihkan oleh para utusan. Kerak-kerak apa? Kemunafikan, kemusyrikan, kedzaliman, kekafiran, yang itu sudah bertahun-tahun melekat pada diri kita, yang itu sudah menempel dalam hati kita tiap hari itu. Kalau kita ini tidak dibersihkan dengan itu, maka kerak-kerak ini akan semakin tebal, akhirnya kita menjadi golongan orang-orang yang menolak wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh para nabi, para utusan. Inilah mujadid datang itu membersihkan kerak-kerak hatinya orang muslim ketika itu luar biasa. Sampai sekarang, jadi kerak-keraknya itu masih kuat sekali menempel di hati manusia itu, khususnya orang muslim. Kalau sesama saja kita saling menghujat, saling mengolok-olok, saling mengafirkan, bagaimana itu bukan karat? Padahal ayat-ayat suci Al-Quran, innahu laqaulu rasulin karim, ini adalah ucapan para utus yang mulia. Hendaknya kita itu mengucapkan itu demi kalimat yang mengandung makna kebenaran, sehingga itu menjadi obat dan rahmat bagi siapapun yang mendengarkannya. Kalau ucapan-ucapan kita itu membual, berdusta, berbohong dan sebagainya, apa jadinya kalau sudah begitu? Nah, jauh kita itu dari ibad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya satu kalimat saja hindarilah dari kalimat-kalimat dusta. Wa khafidhu lisani, peliharalah, jagalah lisanmu dari kata-kata yang membual, dari kata-kata yang dusta, dari kata-kata yang bohong, sekalipun hanya satu kalimat.
Karena apa? Karena itu adalah pantangan dan perlawanan itu dengan kebenaran. Satu kedustaan dan pembohongan, itulah kebenaran tidak akan turun. Menolak itu. Dibutuhkan kebersihan jiwa dan kejujuran. 41. Wa ma huwa biqauli sa'irin qalilan ma tu'minun. Dan itu bukan ucapan seorang penyair, sedikit sekali apa yang kamu tu'minun, imankan. Loh, ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan perkaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, bagaimana ini? Sedikit sekali apa yang kamu imankan. Kalau kebenaran itu disampaikan oleh orang-orang Ahmadiyah, tidak ada yang menerima, menolak malahan. Padahal kebenaran jelas Al-Quran ini yang disajikan ini, bukan dongeng. Tetapi ketika ada seorang mubalik, wah dengan gaya lucunya yang luar biasa, wah sambutannya hebat itu. Tadi laris manis bagaikan kacang goreng itu. Tapi kalau Ahmadiyah, alah, sedikit sekali apa yang kamu imankan itu. Maka iman yang kuat itu adalah orang-orang yang tidak mundur selangkah pun, sekalipun kita itu diterca oleh orang-orang itu. Biarlah hati yang jernih ini mengikuti kebenaran. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Kebenaran di atas segala-galanya. Jadi iman itu bukan karena kebencian dan kesenangan. Saya iman itu bukan karena cinta kepada kamu, cinta kepada saya, tidak. Kamu cinta kepada saya itu tidak menambah iman saya. Kamu benci kepada saya tidak mengurangi sedikit pun iman saya. Iman saya itu sudah tertanam kuat. Milik saya dan milik Allah. Inilah para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain memawakafkan dirinya untuk kebenaran. Kalau sedikit-sedikit saja kita repot. Dikit-dikit repot, itulah dibeli kebenaran itu. Jangan sekali kita itu sedikit-dikit repot, tapi kita bisa hadir. Tetapi kita harus punya kekuatan yang niat yang kuat, sehingga yang tertanam dalam jiwa kita itu adalah kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infiru tadi berangkat. Wala biqauli kahinin qali lama tadzakarun. 42 ini. Dan itu bukan pula ucapan ahli nujum. Sedikit sekali apa yang kamu perhatikan, loh podo tu'minun. Sekarang tadzakarun. Sedikit sekali apa yang kamu imankan, dan sedikit sekarang itu yang kamu perhatikan, sama ini. Ayat 42 ini. Jadi kalau aku golongkan doa. Kalau kita itu kadang pesimis ya, menjadi anggota Gerakan Amal itu pesimis. Karena apa? Orangnya sedikit selalu dicemooh, dikafir-kafirkan. Sedangkan yang lain itu Masya Allah beludak. Orang seperti laron itu. Dan disanjung, dipuji, dihormati. Kita tidak ada yang menghormati. Diamplopi. Kalau kita tidak ada yang menghormati, dikit pun tidak ada ini. Lah, tadzakarun. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa, itu nabil ya. Allahumma ja'alni min al-qalil. Qalil itu apa? Sedikit, ya dah. Ya Allah, jadikanlah aku golongan yang sedikit loh.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam mimpinya itu nanti orang-orang yang masuk surga itu bagaikan apa itu? Ada seekor lembu atau kambing itu hitam, itu ada 1-2 putih, yaitu nanti yang masuk surga sedikit sekali. Maka Rasulullah SAW itu berdoa, golongkanlah aku orang yang sedikit tapi yang menerima kebenaran. Oh wakeh tapi hanya hura-hura, buat apa? Tidak membutuhkan. Islam tidak butuh itu jumlah yang besar tapi hura-hura, tapi sedikit, tapi nanti akan mencapai kemenangan yang gemilang. Allahumma adkhilni minal qalil. Ada sama ini. Ya Allah, masukkanlah aku golongan yang sedikit. Lah sama dong. Dimasukkan. Ini doa Rasulullah. Oleh karenanya kita jangan pesimis, jangan putus asa, anggota yang sedikit ini, tetapi kita menerima kebenaran dengan sepenuh hati, mungkin sekalipun tidak 100% mewakafkan dirinya itu kepada Islam atau kebenaran Islam, itu mungkin sebagian persen kita memaafkan. Mulai belajarlah kita mewakafkan diri kita itu kepada Islam itu. Allahumma wahsurni fi zumratil masyakin. Ya Allah, kumpulkanlah aku kelak di hari kiamat bersama-sama rombongan orang miskin. Rasulullah itu sebelum jadi nabi itu kaya raya luar biasa. Diangkat nabi ya juga kaya, karena istrinya Siti Khadijah itu 2/3 jajaran Arab itu milik Siti Khadijah, habis untuk perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya miskin, tapi miskin harta, kekayaan melimpah ruah yang luar biasa, tidak ada tandingannya. Kekayaan rohani apa? Menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, besok itu orang-orang miskin itu yang paling depan tak masuk surga. Sedang orang-orang yang kaya itu menunggu 500 tahun baru masuk surga. Loh, sekarang itu pilih miskin apa sugih? Dhisik surgane miskin, tapi nek keri 500 tahun sugih. Milih saiki. Pun panjenengan miskin pundi? Miskin dagur bendino kuduan. Siap lho ngono. Tapi nek sugih sugih. Nah, inilah apa itu pengikut Rasulullah SAW. Maka para sahabat itu tidak ada yang kaya, makan tiap hari pun itu sehari. Tidak ada kok di sana, di rumah itu ada setumpuk itu apa itu gabah, beras, mie dan lain sebagainya. Tidak ada, cari-cari. Siti Aisyah itu ketika mau masak, loh, tidak ada berasnya itu, tidak ada Rasulullah. Jadi kalau begitu saya puasa. Loh, pun penjenengan das pundi, uga sing masak. Iki tak belanja 100 sebentar nih. Bagi apa iki? Tuku nomor iki. Tak ada ini. Cari-cari. Kalau pagi-pagi saya tidak ada sarapan. Enggak puasa saya ya. Enggak puasa. Para sahabat puasa. Kalau tanya tidak ada sarapan, tidak makan pagi, ya kalau begitu saya puasa, sudah cukup, enak tuh. Bersih hatinya. Itulah mewakafkan dirinya kepada agama Islam. Kalimat-kalimat yang keluar itu selalu menjadi apa? Doa dan penyembuh. Ya ayyuhan nabiyyu khadil mu'minina 'ala qatal. Iyakum minkum isruna sabaruna yaglibun minasnaini wa iyyukum minkum
mi'atu yaglibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Wahai Nabi, kobarkanlah semangat kaum mukmin untuk bertempur. Jika di antara kamu terdapat 20 orang yang tabah, orang yang kuat hatinya, mereka akan mengalahkan 200 orang. Dan jika di antara kamu terdapat 100, mereka akan mengalahkan 1000 kaum kafir, karena mereka adalah orang yang tak mengerti. Loh, sedikit. Zaman Rasulullah kalau dibandingkan orang kafir tidak ada ukurannya, tidak bisa. 1 dibanding 20 orang 200, berapa itu? 20 orang yang kuat imannya, untuk yang memaafkan dirinya, bisa mengalahkan 200 orang kafir. Karena mengapa? Tidak punya sandaran sama sekali orang kafir. Mau minta tolong kepada siapa? Semua dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menghadapi segala sesuatu minta pertolongan dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan turunlah itu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuatnya iman para sahabat zaman Rasulullah itu sangat kuat sekali.